Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat-sahibat sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa hendaknya senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia yang luar biasa. Sehingga hari ini kita masih diperkenankan bermuajahah bersama untuk mengkaji, melanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Hikam, buah karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, di mana pada kesempatan sekarang kita membahas hikmah yang ke-9 berkaitan dengan ahwal menentukan amal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, tanawwa'at ajnasil a'mal la tanawwu'i waridatil ahwal. Yang artinya berbagai jenis amal adalah karena adanya berbagai ahwal ataupun hal-hal. Hikmah yang ke-9 di atas ini ringkas, namun berisi sesuatu yang padat. Hikmah ini merupakan lanjutan daripada hikmah yang ke-8 yang diuraikan sebelumnya. Hikmah yang ke-8 menjelaskan hanya perhentian di depan pintu gerbang, namun belum menyentuh kepada ma'rifat. Hikmah ke-9 ini memberi gambaran tentang ma'rifah, tetapi tidak dikatakan ma'rifah dan tidak diuraikan secara terus terang. Sebaliknya hanya disebutkan sebagai ahwal. Ahwal adalah jamak bagi perkataan hal. Hikmah ini membawa arti bahwa hal membentuk keadaan amal perbuatan. Amal adalah perbuatan atau juga merupakan perbuatan lahiriah. Dan hal adalah suasana atau perbuatan hati. Amal berkaitan dengan lahiriah, manakala hal berkaitan dengan batiniah. Oleh karena hati menguasai sekalian anggota badan, maka perbuatan hati yaitu hal menentukan bentuk daripada amal perbuatan lahiriah. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman ruhani dalam proses menggapai hakikat dan ma'rifat. Hal merupakan dzauq atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan ma'rifatullah, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak akan diperoleh ma'rifat. Ahli ilmu membangun ma'rifat melalui dalil ilmiah, tetapi ahli tasawuf berma'rifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kejiwaan terlebih dahulu memperoleh kasyaf, yaitu terbukanya kegaiban kepadanya. Ada orang yang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin.
Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan, kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah dapat mengenal tipu daya syaitan yang tersembunyi di dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Kasyaf yang menerima hakikat sesuatu, walau bentuk rupa apa saja yang dihadapi, penting bagi pengembara kejiwaan atau seorang salik. Rasulullah SAW sendiri adalah sebagai ahlu kasyaf yang paling unggul. Hanya melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk rupanya yang asli sebanyak 2 kali saja. Walaupun setiap kali Jibril alaihissalam menemui baginda Rasulullah SAW dalam bentuk apapun yang berbeda. Rasulullah SAW tetap mengenalnya sebagai Jibril alaihissalam. Kasyaf yang seperti inilah yang diperlukan agar seseorang tidak tertipu dengan tipu daya syaitan yang menjelma dalam berbagai rupa, yang hebat sekalipun, dan menawan seperti rupa seseorang yang kelihatan alim ataupun wara. Rasulullah SAW bersabda, "Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marataini ra'aituhu munhabitan minas sama'i ilal ard." Aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya kecuali 2 kali saja. Yaitu semasa dia turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di antara langit dan bumi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar, khalifah Rashidah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, "Mendekatlah ke lisan orang-orang yang taat dan dengarkanlah apa-apa yang mereka katakan. Sebab mereka dapat melihat hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar itu adalah hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sesungguhnya tidak dapat diragukan bahwa para wali Allah SWT memperoleh ilham dan kasyaf." Sebagaimana dinukil dalam kitab Jami'ul Fatawa jilid 11 halaman 203. Demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata ketika seseorang menemuinya, lantas ia berkata kepada orang tersebut, "Yadkhulu alayya ahadukum waz-zina fi 'ainaihi." Faqala, "Uhiya ba'da Rasulillah." Faqala, "La, walakin firasatun shadiqah." Yang artinya seseorang dari kalian menemui aku dalam keadaan kedua matanya telah melakukan zina. Kemudian orang tersebut berkata, "Apakah ada wahyu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an menjawab, "Tidak ada, tetapi yang ada adalah firasyat yang benar." Sebagaimana disampaikan dan dinukil dalam kitab At-Turuq Al-Hakimah fi Siyasah Syar'iyyah halaman yang ke-41. Tuan-tuan, Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Ahli kejiwaan memperoleh kasyaf, dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal itu atau zauk, yaitu pengalaman kejiwaan tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini telah dijelaskan bahwa tidak ada jalannya untuk masuk ke dalam gerbang ma'rifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai kepada dekat dengan pintu gerbangnya saja. Apabila sudah sampai di situ, seseorang hanya menanti karunia Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya karunia Allah lah yang membawa ma'rifat kepada hamba-hambanya. Karunia Allah SWT yang mengandung ma'rifat itu dinamakan sebagai hak. Allah Subhanahu wa taala memancarkan nurnya, cahayanya ke dalam hati hambanya. Dan akibat dari pancaran nur itu, hati akan mendapatkan suatu pengalaman atau bentuk suatu suasana di dalam hati. Misalnya, pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal bahwa Allah Maha Perkasa. Apa saja yang terbentuk di dalam hati tersebut tidak dapat digambarkan. Tetapi pengaruhnya dapat dilihat pada tubuhnya yang menggigil hingga dia jatuh pingsan. Pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal ataupun dzauq atau merasakan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengalaman ini dinamakan sebagai hakikat. Yaitu hati mengalami hakikat keperkasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman hati tersebut membuatnya mempunyai pengetahuan tentang maksud Allah yang Maha Perkasa. Jadi, pengalaman yang diperoleh dari dzauq hakikat melahirkan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan itulah yang disebut sebagai ma'rifat. Orang yang bersangkutan dikatakan berma'rifat terhadap keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mencapai ma'rifat, seseorang harus mengalami hakikat terlebih dahulu. Inilah jenis ma'rifat yang tertinggi, di mana ma'rifat tanpa pengalaman hati
adalah ma'rifat hanya secara ilmu. Ma'rifat secara ilmu bisa didapatkan melalui belajar. Sementara ma'rifat secara dzauq, secara kebatinan, secara kejiwaan dapat didapatkan tanpa belajar, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ahli tasawuf tidak berhenti sekedar ma'rifat secara ilmu. Bahkan mereka mempersiapkan hati mereka agar sesuai menerima kedatangan ma'rifat secara dzauq. Membersihkan diri adalah untuk mendidik kita, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, agar kita mampu menerima ma'rifat secara dzauq, bukan hanya ma'rifat secara ilmu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ada orang yang mendapatkan hal hanya sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam rentang waktu yang tertentu saja. Namun ada juga yang dikuasai dengan hal yang kekal di dalam dirinya. Hal yang berkelanjutan atau yang berkekalan dinamakan sebagai wisal, yaitu penyerapan hal secara berkelanjutan, kekal atau baqa. Orang yang mencapai wisal akan terus hidup dengan cara hal yang bersangkutan. Hal-hal ataupun ahwal dan wisal dapat dibagi dalam beberapa jenis. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang pertama adalah abid. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal ataupun dzauq yang membuat dia merasakan secara mendalam bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki sembarang daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan, kemampuan, bakat-bakat, dan apa saja yang ada dengannya itu adalah daya dan upaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah karunia-Nya semata-mata. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik yang sebenarnya, apabila dia memberi, maka dia berhak mengambil kembali kapan saja dan dari mana saja sebagaimana yang dia kehendaki. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah SWT, sehingga seandainya dia melepaskan sandaran itu, dia akan jatuh. Tidak bermaya, tidak memiliki daya dan upaya, tidak mampu bergerak. Karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal atau suasana yang menguasai hati abid itu akan melahirkan amal atau perbuatan yang sangat kuat, sehingga dia rajin dalam beribadah. Tidak memperdulikan tentang dunia dan segala isinya. Tidak mengambil bagian dalam urusan orang lain, sangat takut berjauhan daripada Allah Subhanahu wa taala dan gemar bersendirian untuk senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang disebut dengan asyikin. Asyikin adalah orang yang asyik. Ma'asyiral muslimin, asyik dalam bahasa kita disebut kadang juga asyik masyuk. Asyik dengan apa? Asyik dengan sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Rupa, bentuk, warna dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya, karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin di mana dia melihat keindahan serta keelokan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Amal atau perbuatan asyikin ialah gemar merenung alam maya dan memuji keindahan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang disaksikannya. Dia dapat duduk menikmati keindahan alam beberapa jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak dan titisan hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi asyikin tidak memperdulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alam sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabiah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah yang disebut sebagai mutakhaliq. Mutakhaliq adalah orang yang mencapai yang hak dan berganti sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana qurbi faraid atau qurbi nawafil. Dalam qurbi faraid, mutakhaliq merasakan dirinya adalah alat dan Allah Subhanahu wa taala menjadi pengguna daripada alat itu. Dia melihat perbuatan atau perbuatan dirinya
terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan. Bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang mau terjadi pada tindakan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang berpisah dari dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan suatu perbuatan sebagaimana dia melihat orang lain yang melakukannya. Di mana dia tidak berdaya mengendalikan ataupun mempengaruhinya. Hal qurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah merupakan gerakan Allah SWT dan diamnya juga merupakan gerakan Allah SWT. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan kehendak. Apa yang mengenai pada dirinya, serta baik perkataan maupun perbuatan, terjadinya secara spontan. Perbuatan atau amal qurbi faraid ialah bercampur-campur di antara logis dengan tidak logis, mengikuti adat dengan merombak adat, perbuatan alim dengan jahil. Dalam banyak hal penjelasan yang dapat diberikan ialah tidak tahu Allah SWT berbuat apa yang dikehendakinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu dan juga apa-apa yang kamu perbuat itu. Sedangkan dalam suasana qurbi nawafil, ma'asyiral muslimin, mutakhalik melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah SWT yang menguasai bakat dan kemampuan pada seluruh anggota badannya, dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat itu, yaitu dia menjadi khalifah bagi dirinya sendiri. Hal qurbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah SWT karena Allah SWT memberi karunia kepadanya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Contoh qurbi nawafil adalah perbuatan Nabi Isa alaihissalam yang membentuk rupa burung dari tanah liat, lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga perbuatan beliau alaihissalam menyeru orang yang sudah mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa alaihissalam melihat sifat-sifat Allah SWT yang diizinkan menjadi bakat dan kemampuan bagi beliau sendiri alaihissalam. Sebab itu beliau alaihissalam tidak ragu-ragu untuk menggunakan bakat tersebut, menjadikan burung ataupun menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-84, qul kullu ya'malu ala syakilati rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan ataupun bakatnya masing-masing. Maka Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Masyaallah muslimin, tuan-tuan, bapak, ibu, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang disebut dengan muwahhid. Muwahhid fana dalam zat. Zatnya lenyap dan zat mutlaklah yang menguasainya. Hal bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesadaran basyariyah dan sekalian mewujud. Perbuatan atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa karena dia telah terbebas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah dan jika ditanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab Abdullah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahan dan dikuasai oleh keallahan. Ketika dia dikuasai oleh hal, dia seolah-olah terbebas dari beban hukum syarak karena dia senantiasa dijaga oleh Allah sehingga senantiasa berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah fana dari aku dirinya dan dikuasai oleh kewujudan aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan perbuatannya tetap di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, apabila dia tidak dikuasai oleh kesadarannya, maka akan kembali menjadi ahli syariat sebagaimana orang biasa yang taat. Dia diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal juga tidak berusaha untuk menahan. Ma'asyiral muslimin, orang yang demikian yang disebut dengan orang muwahhid adalah orang yang gerakannya, ibadahnya, pelaksanaan perbuatan-perbuatannya di dalam mencontoh kehidupan Rasulullah SAW terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ketika dia memandang, Allah menjadi pandangannya. Sehingga dengan demikian ketika dia memandang, dia dijaga dari pandangan-pandangan yang haram. Ketika dia melihat, maka Allah lah pendengarannya. Ketika dia mendengar, Allah lah pendengarannya. Sehingga dengan demikian dia senantiasa dijaga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan tangannya. Ketika dia mengambil, maka
Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengambil hal-hal kecuali yang halal, kecuali yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an maupun juga di dalam contoh kehidupan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi kakinya. Dia tidak akan melangkah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melaksanakan langkahan-langkahan ke tempat-tempat, jangankan ke tempat haram, bahkan ke tempat yang syubhat sekalipun dia juga akan dihindarkan oleh Allah. Sebagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW ketika baginda dalam keadaan masih kecil. Baginda dalam keadaan sebagai penggembala kambing ketika itu. Di mana pada malam hari seringkali bergantian dengan penggembala kambing teman-temannya karena mereka bergerombol. Di mana satu malam datang ke suatu kabilah yang mungkin menginap dengan memasang tenda di dekat dengan penggembalaan kambing itu, yang di sana ada tari-tarian perut dan sebagainya. Teman-temannya kadang bergantian sambil yang lain menjaga, yang satu lagi untuk melihat ke sana ikut melihat. Tetapi begitu giliran baginda Rasulullah SAW, Allah jaga baginda sehingga baginda tertidur sampai pagi. Maka setiap ada giliran baginda dijaga oleh Allah. Demikian juga ketika dalam renovasi Ka'bah. Ketika dalam pelaksanaan untuk merenovasi itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat batu dan sebagainya, baginda dijaga oleh Allah SWT. Sehingga ketika beliau menyingsingkan kainnya, maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Beliau terjatuh lagi. Inilah gambaran bagaimana Allah SWT menjaga baginda Rasulullah SAW. Padahal baginda ketika itu masih anak kecil lagi. Ini yang dimaksud dengan muwahhid. Berbeda pula dengan golongan mulhid. Orang yang mulhid tidak dikuasai oleh hal. Baginya tidak ada dzauq, tetapi mempunyai perbuatan dan berbicara seperti orang yang berada di dalam dzauq. Orang ini dikuasai oleh ilmu tentang hakikat, bukan mengalami hakikat secara dzauq. Si mulhid membuang syariat serta beriman berdasarkan ilmu semata-mata. Bahkan kadang-kala berdasarkan nafsunya. Dia berbuas hati bercakap tentang iman dan tauhid tanpa beramal menurut tuntunan syariat. Orang ini bercakap sebagai Tuhan, sedangkan dia beramal dalam menurut tuntunan kemanusiaan. Masih gelojoh dengan keinginan hawa nafsu. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa sesiapa yang mengatakan annal haq, sedangkan dia masih sadar tentang dirinya, maka orang tersebut adalah orang yang sesat dan kufur. Masyaallah muslim. Yang kelimanya adalah yang disebut sebagai mutahaqqiq. Mutahaqqiq ialah orang yang setelah fana dalam zat, turun kembali kepada kesadaran sifat. Seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanat sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Dan kehidupan dunia yang wajib diuruskan. Dalam kesadaran zat, seseorang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran seluruh dunia sekalipun. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat, barulah dia boleh memimpin. Orang yang keluar daripada kesadaran kemanusiaan tidak boleh memimpin masyarakat. Para nabi dan rasul, para wali-wali, para pemimpin yang dianugerahkan oleh Allah SWT kehidupan yang sedemikian hebat sebagai mutahaqqiq. Mereka turun kembali sebagai manusia biasa, tapi dzauqnya, zatnya, dirinya, hatinya, kehidupannya adalah kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inni ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Yang apa perbedaannya adalah karena aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Dia. Inilah yang terjadi dalam kehidupan para nabi dan rasul, terutamanya adalah Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia, pemimpin para nabi dan rasul. Baginda adalah manusia biasa, merasakan kehidupan sebagai seorang suami, merasakan kehidupan sebagai seorang sahabat, merasakan kehidupan sebagai seorang
teman, merasakan kehidupan juga sebagai seorang pemimpin, merasakan dirinya juga sebagai panglima yang membawa pedang. Tapi hati baginda Rasulullah SAW senantiasa terpaut dengan Allah SWT. Sehingga ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Nimta ya Rasulullah, apakah aku telah tidur wahai Rasulullah?" Dijawab oleh baginda, "Aku tidur ya Aisyah, tetapi hatiku senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala." Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian tidak boleh jadi pemimpin. Tidak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Karena tadi kondisinya dia berada di atas. Tapi bagi orang-orang yang sudah turun menjadi manusia biasa seperti mutahaqqik tadi, mereka inilah yang layak menjadi pemimpin. Mereka mesti turun kepada sifat kesadaran sebagai manusia biasa. Barulah dia boleh memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat, kemudian disadarkan dalam sifat, adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk-makhluk Allah dan memimpin umat manusia meniti jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu. Orang inilah yang menjadi ahli ma'rifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli tariqat yang sejati, ahli syariat yang sejati. Berkumpul padanya satu kesatuan yang menjadikan dirinya insan kamil, yaitu insan rabbani. Insan rabbani dalam tahapan yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Yang paling tingginya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka sifat-sifat maksum. Sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya dan diberi perlindungan dan pemeliharaan, namun tidak terlepas dari sifat maksum. Dia adalah manusia biasa, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya'simuka minan nas, yang merupakan pribadi-pribadi maksum. Ma'asyiral muslimin, ahwal ataupun hal-hal yang menguasai hati nurani, dia memiliki tingkat yang berbeda-beda. Dengan itu akan mencetuskan perbuatan amal yang juga berbeda-beda. Ahwal mesti difahami dengan sebenar-benarnya oleh orang yang memasuki latihan tariqah kejiwaan, supaya dia mengetahui dalam amal yang bagaimanakah dia mendapat kedamaian dan mencapai maksud dan tujuan. Apakah dengan cara salat, ataukah dengan zikir, ataukah dengan puasa dan sebagainya. Dia mesti berpegang sungguh-sungguh kepada amal yang dicetuskan oleh hal tadi, agar dia cepat dan selamat sampai ke puncak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan adanya amal, baik yang wajib pun ada berbeda-beda, yang sunnah juga berbeda-beda. Untuk apa? Untuk seseorang mengenali kepada dirinya bagaimana cara beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal-amal perbuatan yang sedemikian, di mana dia memahami prioritas-prioritas amal-amal yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia jadikannya sebagai kecintaannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memahami bahwa sholat merupakan amal utama, dia akan jadikan sholat sebagai amal yang dia lakukan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan dari takbir sampai salam. Tapi dia akan pelajari bahwa sholat yang benar seperti apa, sholat yang khusyuk seperti apa, sholat yang diterima sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti apa. Maka dengan demikian dia akan jadikan sholat itu juga sebagai amal utama dalam kehidupannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi seorang yang memiliki keutamaan-keutamaan di dalam pandangan manusia, untuk kemudian dia mampu memimpin mereka, mampu memiliki nilai-nilai kemuliaan dan agungan. Demikian juga amal-amal yang lain, sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebagaimana tadi di dalam surah yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabil." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada mereka, umat manusia, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beramal itu ala syakilati, bergantung kepada pemberian anugerah Allah, apakah bakat ataupun minatnya. Farabbukum, maka Allah lah Tuhan kalian itu yang paling mengetahui. Ahda sabila, siapa di antara mereka yang paling benar di dalam merealisasikan apa yang telah dikehendaki dan disyariatkan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, ahli ma'rifat adalah orang yang paling rajin, paling dekat dengan Allah
maka dia paling tahu siapa dirinya, paling tahu siapa Allah SWT, maka dia pula paling rajin di dalam beribadah, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam hikmah yang seterusnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.